Karena Koci punya pengalaman nih, punya experience. Oke, kita masuk ke gaya bermain nih. Nah, Karena si Ferry kan udah membubarin Filosofi. juruan filsafat nih suruh Jurusan bubar filsafat. sama dia gitu kan. oh jadi rame lah itu kan sekarang. Jadi diskursus lah filsafat ini kan sekarang. Justru langkah lu itu jangan-jangan bikin mereka makin laku, Fer. Kalau mereka berpikir, Oh, ada jurusan filsafat itu kan. tapi beneran. Lu bubarin di mana itu? Enggak, Semuanya katanya dibubarin. Gue itu berpikir kalau gue udah pensiun umur mungkin 75 80, gue mau kuliah filsafat. Karena waktu gue kuliah politikologi, 6 mata pelajaran kan. Salah satu filsafat. Dan ini nilai gue yang cukup bagus lah. Bukan paling bagus. Lu mau bilang apa itu paling mudah di antara 6 mata kuliah lu atau gimana? Maksud lu ngomong itu apa, Coach? Enggak, gue suka. Suka filsafat. Suka ontologi gitu ya, suka ya suka sesuatu yang untouchable lah. Ya kan? Abstraksi gitu ya. Dia memperluas daya imajinasi lu kan. Nah itu pas gue pensiun aja. Ya nggak apa-apa, which is bagus. Iya kan nggak ada kerjaan. I mean udah kurang kerjaan dan gue harus aktif terus kan. Makanya gue bilang gue nggak akan pensiun. Gue harus punya aktivitas terus. Salah satu itu gue mau kuliah filsafat. Berarti ini marketnya fair. Ada marketnya fair yang perlu fair. Itu yang kita diskusikan sebenarnya. Jadi dari awal tuh udah direncanain berapa minggu yang lalu ya sama Dea. Oke, gue mau buka diskursus karena kan fokus kemarin itu ngelawan logika mistika. Fokus hari ini membangun kembali ruang-ruang dialektika. Kan? Karena sekarang udah era ChatGPT. Nggak, tunggu dulu. Omongan lu nih, gua di sini nih forum biar nggak ada pelintar-pelintir nih. Lu bukan bilang filsafat tidak penting kan? Nggak ada. Tapi jurusan filsafat lah yang harusnya dibubarin karena nggak relevan gitu kan, kira-kira kan? Iya. Kira-kira gampangnya gitu. Bukan nggak relevan. Jadi basisnya itu kenapa jurusan filsafat harus dihapuskan? Karena seperti yang kita ketahui selama ini kan jadi menara gading nih. Kayak Koci harus nunggu sampai tua untuk belajar. Kenapa nggak dari mata pelajaran SD? Mungkin kebijaksanaannya baru pas tua itu tercapai. Nah, bayangkan kalau dari muda kan. Karena beberapa itu kan masih sangat relevan. Ilmu filsafatnya empirikal kan masih sangat relevan. Ini pertanyaan bagus. Kenapa di SD tidak diajarkan filsafat, etika dan lain-lain? Kenapa harus dijurusin gitu loh? Sedangkan kebutuhan jurusannya pun sendiri, ya kita harus terbuka lah. Orang kuliah untuk apa? Satu untuk pintar. 2 untuk pemenuhan lapangan kerja, 3 untuk hidup kan. Karena itu legitimasi. Udah mau kuliah buat pendidikan segala macam, which is true. Tapi pilihannya akan lebih banyak kalau mismatch use skill ini bisa tepat gitu loh. Nah, kasihan nih orang-orang pintar kayak gini, akhirnya nggak pernah bisa diberdayakan dengan baik. Karena jurusannya tidak memberikan silabus yang baik, modul yang baik, dan tidak mendekatkan pada industri yang sekarang sudah berkembang. Di antara 3 hal tadi itu jurusan filsafat nggak memenuhi maksud lu? Iya. Oke. Itu kan basis argumennya. Iya, basis argumennya. Makanya tak tantang tuh, tak bikin sayembara. Kalau kalian nggak setuju, gue kasih ruang kita dialog langsung. Itulah misi dialektika itu. Sekarang kembali ke filosofi sepak bola. Nah, itu maksud gua. Filosofi sepak bola ngelihat Chelsea sama PSG itu menurut lu masih penting nggak? Filosofi apa dulu? Filosofi klub atau filosofi permainan? Beda. Bermain. Kalau filosofi bermain sekarang dengan semua kemajuan ya, dengan semua dinamika sepak bola ya, sulit untuk mempertahankan filosofi dalam bentuk puritannya kan. Akan ada situasi di mana Barcelona mau nggak mau harus main quick release gitu. Main crossing, akan main bertahan. Iya, akan ada situasi sulit lah untuk kalau dulu kan mau kayak gimana pun lawan, ya udah. Kita kayak gini gitu kan. Kalau sekarang udah sulit. Cuman lebih menarik lagi dalam kaitan antara filsafat dan sepak bola adalah esensi dari klub itu sendiri, kayak Saint Pauli. Filosofi dari klubnya sendiri. Iya, itu menarik untuk banget. You Never Walk Alone itu kan pergerakan sosial banget ya, kiri banget kan. Working class banget kan. You Never Walk Alone, Lazio dengan you know lah. Dengan supremasi dan chauvinistiknya. Yang berbanding terbalik dengan Livorno. Yang sangat-sangat komuni. Nah itu tuh dia ya kayak Saint Pauli lah. Ya Abang mungkin bisa lebih ngejelasin tuh masalah Saint Pauli, masalah kedekatan spektrum itu dengan Saint Pauli, atau masalah
kayak Atletico Bilbao yang masih mempertahankan putra daerah dan campuran daerah-daerah ini. Itu kan menarik di kulik di sepak bola karena pada akhirnya kita akan melihat keberpihakan mereka di mana. Once ada problem, ya udah. Kayak misalnya keberpihakan konflik Israel dan Palestina gitu. Itu kan jelas. Ada klub yang memang benar-benar klub dicerca karena membela Palestina ada. Klub dicerca karena membela Israel ada. Berarti kan ada filosofi yang jelas dari klub itu. Ada standing point. Mereka stance-nya tuh jelas posisinya di mana dan itu yang kurang dibawa dalam ruang publik ketika membicarakan sepak bola. Klub dan identitinya dan filosofinya itu sih yang seru. Tapi dalam permainan udah nggak ada menurut lu ya? Kalau menurut gue mempertahankan itu justru berbahaya dan bumerang kan. Enggak, gue sedikit koreksi ya. Gue paham yang lu maksud dan gue setuju. Bahwa lu tidak bisa bermain atau mempertahankan filosofi secara Puritan. I totally agree. Karena at the end of the day, kita harus mempertimbangkan faktor situasi industrinya, komersilnya, which is relate banget. Tapi filosofi sepak bola dalam sebuah negara, dalam sebuah klub itu penting diterapkan. Contoh Ajax, contoh Barcelona. Kenapa penting? Gue kasih contoh apple to apple ya, sorry to say, gue harus bahas MU lagi. Oke. Kenapa harus sorry? Karena banyak fans MU merasa begitu tiap kali Coach Justin selalu bahas MU. Karena memang hinanya banyak banget ini klub. MU nggak makan katanya. Terutama 5 tahun terakhir kan. AdSense lu banyak bahkan 10 tahun terakhir. Sumbangan AdSense lu banyak dari MU ini kan? Iya kayaknya. Jadi Johan Cruyff itu kan menerapkan total football. Filosofi total football dan dia menciptakan La Masia kan. Ya. Dia berpikir panjang bahwa ini adalah menurut dia filosofi yang benar. Seperti Italia punya Catenaccio, Brasil punya Jogo Bonito. Ini kan budaya yang mereka terapkan dan untuk gue itu penting sekali. Pada saat klub lu amburadul, nggak bisa bermain karena pelatihnya. Contoh pada saat Soriano menggantikan Laporte, habis itu Bartomeu kembali lagi, itu filosofi Johan Cruyff dirombak total. Orang-orang Johan Cruyff dirombak total, termasuk Pep yang akhirnya keluar. Alhasil berantakan. Oke. Kalau lu benar-benar mempertahankan filosofi dari klub tersebut, lu lagi berantakan. You can rely on something. Ada dasarnya di mana lu harus bangun lagi. Dia jadi kompas ya. Jadi kompas. Gue bilang dan ini dikritik sama fans MU, legacy yang diturunkan oleh Sir Alex Ferguson apa selain piala? Nothing. Filosofi bermain menurut coaching nggak ada. Nggak ada. Filosofi klub nggak ada. Nggak ada. Terbukti setelah 10 tahun, lu lihat pelatih yang mereka ambil, random semua. Ya, dari semua spektrum. Dari semua spektrum ada. Sehingga pemainnya bergantian terus. Dan mereka amburadul setelah 10 tahun, 11 tahun bahkan ditinggal Sir Alex. Bukan kebetulan. Because they don't have philosophy. Gue kasih contoh Ajax. Oke. Setelah kasus dengan Van der Sar, sakit, Overmars, pelecehan seksual, dipecat. Sebelum Overmars, Ten Hag masih di situ kan, sukses sampai semifinal Champions League di detik-detik akhir nggak lolos. De Jong ya. Jual banyak pemain, fulusnya sampai mereka punya 400 juta di tabungan mereka. Oke. Ini kan berdasarkan sebuah filosofi yang mereka lakukan. Overmars dipecat, masuk yang namanya Sven Mislintat. Yang dipecat sama Arsenal, dipecat sama Dortmund. Beli 12 pemain amburadul. Ajax hancur. Sampai di rank 17, 16. Nggak pernah lihat Ajax seperti itu. Dan di Belanda gimana respon orang waktu itu? Ya, hancur-hancuran. Akhirnya setelah berapa bulan Mislintat dipecat. Pelatihnya dipecat juga, oke? Ganti. Kembali lagi ke filosofi. Karena mereka punya filosofi. Balik lagi. Tahun itu masih hancur-hancuran. Main UEL kalau nggak salah. Tahun ini, which is langsung. Nggak butuh 10 tahun berbenah. Langsung mereka rank 2. Hampir jadi juara. 3 match terakhir disalip sama PSV. Jadi filosofi ini backbone-nya ya? Backbone. Kompas. You can rely on something. Kalau ada yang blur. Ada orang yang berusaha untuk merusak filosofi lu,
kayak direktur, kayak dirteknya atau ketuanya atau komisarisnya akhirnya diganti, exco-nya diganti semua. Harus kembali lagi, dan kasusnya juga di Barcelona sama. Ini filosofi bermain atau filosofi klub? Okay. Filosofi budaya, bukan. Kalau bermain gue setuju sama lu. Itu susah untuk puritan susah. Tapi kalau lu punya filosofi yang kuat, lu bisa kembali lagi ke filosofi. Dan klub Inggris nggak ada yang punya filosofi itu. Mungkin Arsenal semenjak zaman Wenger. Iya, tertanam ya. Legacy itu ada. Dia bilang, we don't buy superstar, we create them. Oke? Ya. Aku ada satu nih coach. Ada pelatih yang mana? Oh ini seru banget nih pelatih. Zeman. Ya. Filosofinya kan gung ho ya. Kalau dalam taktik itu, mereka ya kayak coach bilang, mereka ngegol 2, kita ngegol 3. Ya. Itu kan Zeman banget ya. You still win the game. Iya, win the game kata dia kan. Nah si Zeman ini secara track record dan secara piala memang tidak, tapi sampai sekarang namanya dibicarakan kan. Iya. Itu karena di Catenaccio di Italia kayak gitu, dia tiba-tiba datang dengan pendekatan kayak gitu. Ya. Itu gila, dan sampai sekarang jadi legacy. Ya, bagaimana betul. Luar biasanya Zeman ini. Dan di Inggris dulu, seingatku ya coach, koreksi kalau salah. Sebelum di take over sama Abramovich, Chelsea adalah tim seperti itu. Lu ngegol 5, kita gol 6 gitu. Cuman gak kemana-mana juga nih tim. Iya. Nah, itu pertanyaanku coach. Chelsea kan baru berkembang setelah Mourinho masuk, Mutu, Crespo segala macam. Nah, mereka dulu itu benar-benar bahkan mengembrace dan begitu sangat bangga dengan totalitas menyerang mereka gitu. Di zaman Torre Andrea Flo, Lebov, Desai, terus Deschamps dari Juventus ke situ gitu kan. Dan emang De Goey ya kipernya waktu itu, orang Belanda. Nah, dan memang waktu itu selain Newcastle ya di tahun 99-98 tim paling menghibur di Inggris. Tapi nggak kemana-mana coach. Nah, menurut coach gimana tuh? Iya. Entertainment. Ini kan untuk meramu tim sukses itu butuh banyak faktor. Lu nggak bisa hanya satu faktor filosofi. Ya, contoh kayak Arsenal nggak kemana-mana juga kan. Tapi zaman industri sekarang, lu harus gabungkan beberapa faktor untuk bermain bagus dan menang. Dan faktor-faktor itu lu bisa create berdasarkan dengan filosofi lu apa. Filosofi yang punya. Ya. Contoh, Pep Guardiola dengan City. 4 kali beruntun juara. Oke. Contoh Barcelona. Kalau dibilang Pep keluarkan pakai duit minyak, enggak. Pep keluar duit banyak, jual pemain, income-nya juga gede. Ijo kok. Terakhir itu exactly. Ya. Jadi kembali lagi, only filosofi nggak cukup. Lu butuh instrumen. Instrumennya dalam bentuk dana. Untuk mewujudkan filosofi lu. Lu butuh visi untuk pembelian pemain. Gue kritik Arteta kan bukan dari gaya bermainnya, tapi visi pembelian pemain. Tidak sesuai dengan filosofinya Arsenal. Ya. Karena di Arsenal nggak ada di Inggris tidak sesuai dengan filosofi Arsenal. There is no fucking superstar yang mereka beli. Nggak, di Inggris nggak ada direktur teknik kayak gitu yang kalau di Italia kan ada. Cuman direktur teknik juga. Edu. Tit lagi tuh ya. Edu itu kan pemain mantan. Bip. Apa? Iya yang mantan pemain. Iya. Yang cedera. Jadi bukan karena Arsenal nggak punya duit. Arsenal di bawah Arteta udah spend kalau nggak salah sekitar 800-an juta. Tapi iya. Masa lu nggak bisa lihat Nketiah ini pemain kayak apa ini? Udah bertahun-tahun gue bilang dan akhirnya dibuang nggak laku. Martinelli kayak apa ini? Soal Martinelli kan, akhirnya beli Madueke. Madueke hebat nggak juga? Lihat harga 50 oke itu max. Gue bilang bener ya, maksimal 50 juta dan terjadi sekitar 50 jutaan. Oke. Kalau lu bandingin Madueke dengan Martinelli, ya mending Madueke. Contoh lu beli Tavares, lu beli Lokonga, lu beli Tusugigi. Masa lu nggak bisa ngelihat pemain kayak begini gitu loh? Tapi kalau lu beli Vlahovic gitu, guarantee sukses. Osimhen? Apalagi Osimhen? Vlahovic menang IPL, Osimhen menang IPL dan UCL. Lah kekurangan Arsenal kan dicetak gol, bukan permainan. Ya. Tapi ya, yang gue suka cara coaching lihat Vlahovic karena kalau bukan fans Juventus pasti menganggap pemain biasa.
Enggak, itu komplit striker banget. Itu komplit banget. Betul. Bisa pressing, lari kuat, dribble. Semua. Bola atas kuat, etos kerja oke. Kontrol bola oke. Salahnya main di Italia dan motifnya jadi drop. Iya. Itu dong, orang Serbia kan. Iya, kompetitornya enggak salahnya pelatihnya juga. Environmentnya. Iya, dan baik Mota maupun Tudor itu enggak ngebangun tim around dia. Itu yang betul. Tapi kan kalau kita lihat ya ini balik lagi nih filosofi nih Fer. Dalam filosofi permainan tadi Koci setuju sama lu kan kalau itu sangat adaptif, sangat tergantung dengan situasinya seperti apa. Tapi filosofi sepak bola itu setiap klub itu harus punya sepak bola ya. Menurut gue ya. Iya kan, karena itu menjadi kompas, jadi pandom kalau bahasa Pondasi. Jawa. Iya kan. Misalnya kayak La Masia akan menghasilkan pemain seperti apa itu dari mereka masuk akademi kita udah bisa ngebayangin. Filosofinya sama. Iya kan, akan seperti apa dari nanti mereka akan jadi gitu ya. Dan menurut lu dari Catenaccio segala macam itu kan filosofi di level negara ya kan coach ya kan. Itu masih terjadi nggak hari ini menurut lo? Nah kalau Catenaccio itu kan udah teknis ya, udah permainan ya, filosofi bermain kayak total football segala macam. Itu mungkin yang tadi dibilang nggak bisa puritan lagi. Balik lagi ambil sampel itu Euro 2021 Italia lawan Belgia, golden generationnya Belgia, Italia possessionnya lebih banyak. Itu kan Italia 2000 nggak mungkin melakukan hal seperti itu waktu lawan Belanda dan segala macam. Parkir bis itu. Iya pasti parkir bis. Full. Nah problemnya gini sebenarnya, kalau aku lihat dan aku setuju sama Koci tadi ya, maksudnya filosofi klub itu penting. Kenapa demikian? Ada perspektif menarik nih. Kita nggak akan ingat gelar juara yang dia raih berapa untuk tim lain selain tim kita kan. Tapi kita bakal lihat dia tim seperti apa. Betul. Kalau ketika kita mendefine Real Madrid, tim yang bisa mengumpulkan pemain-pemain bintang dan berhasil. Ya, Galacticos. Los Galacticos. Itulah filosofinya. Ya, itulah identity-nya. Identity-nya. Betul. Dan gak ada salahnya. Cuman kan pilihan suka atau enggak. Kalau kita ngelihat Bayern Munchen, FC Hollywood. Ya mirip-mirip lah. Ya, mirip. Tapi dengan pendekatan yang berbeda ya. Los Galacticos dan FC Hollywood atau ya benar kata Coach. Ini sorry untuk fans Manchester United. MU kalau bilang filosofi ya yang tersedia di MU yang kita ingat itu 4-4-2-nya aja. Ya Andy Cole sama Dwight York dulu. Dwight York, Giggs dan Beckham. Scholes dan Kane. Yang mana itu bentuk ideal dari defaultnya sepak bola kan. Nah, tapi MU tim seperti apa itu sulit kita ngedivide. Iya. Benar-benar sulit. Bahkan Arsenal, Chelsea, Liverpool lebih gampang gitu. Iya, benar. Ya karena semua nggak ada filosofinya, random semua. Suka-suka ketuanya. Iya kan? Dan mungkin itu jadi alasan kenapa. Karena pemainnya masuk ke MU itu sebenarnya nggak jelek loh. Maguire sebelum ke MU bagus semua. Bagus semua. Hancurnya di MU. Pogba, Anthony. Memphis Depay. Itu kurang apa sebenarnya? Tapi tiba-tiba kenapa jadi kayak gini ya? Karena pelatih udah diganti-ganti. Iya. Berarti sampai aku mikir Bruno Fernandes ini kalau nggak di MU udah jadi Ballon d'Or nih pasti. Karena jago banget menurutku. Iya, gue setuju. Itu bener. Kalau dia main di Real Madrid itu menang Ballon d'Or. Jago banget. Mungkin MU degradasi kalau nggak ada dia. Dan itu pun pertama faktor filosofi, kedua mungkin fans sama tekanan dan tuntutan terlalu besar. Aku kesal banget lihat Roy Keane tuh kritik Bruno Fernandes itu. Nggak layak di tim gua, dia nggak akan masuk di ini. Gila nih satu-satunya pemain yang bisa ngangkat. Iya, terus sama legend kaptennya dibilang kayak gitu. Rooney lagi. Nah, mana lebih hebat, Messi atau Ronaldo? Ini tandem lu nih ya. Terlepas misalnya Coach lebih suka Messi atau apa, Rooney yang ngomong Messi gitu dia. Iya. Gila. Betul. Ini. Waktu Ronaldo di situ. Sebesar apa egonya? Itu Ronaldo masih main di situ loh. Salah satu faktor Ronaldo cabut kan akhirnya yang di Piers Morgan dia sebut itu juga. Ronaldo loh. Gara-gara Rooney nggak respect dia itu. Bukan, dia nggak spesifik bilang Rooney. Ditanya Piers Morgan kan, dia lebih ngelihat the environment-nya itu loh. Gua udah berusaha nih, tapi ujung-ujungnya they don't respect me kata dia. Which is true. Bahkan fans waktu itu. Ini MU nih ya. Iya. Nah itu yang atau itu filosofinya.
Lu kalau bicara soal filosofi and legacy ya. Iya. Johan Cruyff itu pencetak total football. Total football still alive. Johan Cruyff juara apa sih? Ya susah kita nyari ininya ya. Iya kan? Iya. Cuma dia punya legacy. Dia punya legacy dan itu diingat. Sampai seorang Pep Guardiola bilang loh, sebelum gue kenal Johan Cruyff, gue nggak tahu sepak bola itu apa. Setelah gue kenal Johan, gue baru tahu, oh ternyata sepak bola kayak begini toh. Dan Belanda itu 4 kali masuk final Piala Dunia, 1 cewek, 3 cowok. Dengan penduduk 16, sekarang 17 juta. Tapi gini coach, berarti seorang pemain dalam intellectual trajektorinya, dia bisa berubah dong secara pemahaman dalam filosofikal itu. Reading the game bisa berubah. Tergantung football IQ-nya seperti apa. Dan niat. Nggak kayak si Pep tadi lu bilang sebelum kenal Johan Cruyff, dia tadinya mungkin bukan total football. Bukan gitu. total, ya. Iya kan? Dia berubah total Pep itu. Dan dia tunjukkan sebagai pelatih. Main bola kayak yang benar itu tidak hanya main bagus, kayak tadi Ferry katakan main bagus tapi nggak dapat trofi, main bagus tapi dapat trofi. Makanya gue selalu agak atau kasihan kalau orang-orang tanya, Coach lu mau pilih mana? Main bagus nggak juara atau main jelek juara? Enggak. Kenapa lu pilihan lu cuman itu? Kenapa lu nggak ada pilihan main bagus dan juara? Nah itu yang gue pilih. Itu kan target. Untuk mencapai ke sana kan butuh proses. Ya. Nah, kita bicara negara nih, level negara. Tadi sebelum kesini gue baca ini Fer. Apa namanya, Jepang punya target. Kalau Jepang itu udah mencanangkan bahwa 2050 harus juara dunia. Oke. Iya kan? Mulai lagi. Kalau Coach Justin kan 2054 Indonesia juara dunia. Kayak itu bukan Coach Justin. Nah, itu Coach Ari itu yang bilang. Enggak. Tapi poin gue adalah gue mau mengatakan bahwa di dokumen itu gue baca bahwa itu ada istilah Japan Way. Ya kan, bagaimana Japanese way. Japan Way, dia nyebutnya Japan Way. Nah, dia bicara bahwa kita ini negara yang dari dulu dianggap remeh nih, fisiknya lemah. Iya. Jadi filosofi kita mulai dari situ. Kalau fisik kita lebih lemah, apa yang harus kita bangun adalah kelompok orang-orang secara kuantitas dan secara kualitas sepak bola itu orang-orang yang lebih happy. Joy. Jadi dia targetnya kebahagiaan gitu. Betul. Penting itu. Dalam sepak bola. Jadi Jepang itu mengkategorikan sepak bola ini coach. Tahapan awal itu fun football. Habis itu masuk ke serius fun. Habis itu kompetitif fun. Jadi dia membagi kategori kayak begitu dan itu arahnya adalah orang disuruh main bola, ya paling enggak lu jadi sehat. Ada yang jalur prestasi gitu. Nah itu udah ada roadmapnya semuanya gitu dan itu filosofi Japan Way itu yang dia ingin wujudkan gitu. Nah kalau lihat di Indonesia kita butuh filosofi kayak begitu juga nggak menurut lo? Sebenarnya gini, kalau di Indonesia butuh atau enggak ya jelas butuh lah. Hal yang bagus ya kita butuh dong. Blueprint, mapping, framework segala macam itu butuh. Tapi mungkin aku geser sedikit Bang. Keberhasilan Barcelona dari 2009 itu kalau kita lihat itu melahirkan banyak sekali kuda hitam baru dalam peta sepak bola. Artinya sebelum Barcelona berhasil 2009, orang-orang masih berpikir sepak bola adalah olahraga yang sangat dipengaruhi oleh genetik dan fisik. Iya, betul. Iya kan? Oh, kalau genetik bagus ya makanya sering jadi excuse untuk negara-negara Asia atau negara-negara lain, Asia Timur, Asia Tenggara, kita nggak akan pernah nih bisa bersuara banyak di sepak bola karena kita terbatas fisik. Barcelona hadir dengan rata-rata tinggi pemain 170 se-Asia. Berarti ini menunjukkan bahwa sepak bola itu masih bisa dilakukan untuk orang dengan fisik dan tinggi badan segitu. Bisa mendominasi loh. Beda dengan basket yang memang kita tahu semakin ada batasan itulah. Ya. Nah, setelah itu muncullah tim, setelah itu semuanya kan berkembang kan. Posibilitas itu semuanya berkembang. Ada tim kayak Islandia, yang Leicester juara dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya mungkin Jepang melihat hal yang sama juga ya. Kayak Bang Ari bilang tadi Samurai Way itu. Yang mana kita tahu, kita terasa walaupun tidak penuh dengan hingar dan bingar, masih ada, kita bisa ngerasain tuh pemain kayak Mitoma.
Endo segala macam. Yang mana sebenarnya wave-nya Jepang di tahun sekarang itu banyak, bahkan lebih banyak dari tahun 2000, tapi lelo mereka. Sangat-sangat lelo gitu. Beda dengan eranya Nakata, terus Nakamura yang di Celtics segala macam. Padahal bahkan Kagawa dulu ya. Iya, Namami. Bentar, gue potong dikit. Yep. Lu gimana nggak mau lelo? Endo aja cadangan, Mitoma aja nggak sering main. You don't have the right juga untuk jadi high profile. Karena mayoritas pemain Jepang itu di klub mediocre, di jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita. Tapi mayoritas itu di klub mediocre. Tapi bahkan di klub top aja nggak ada yang jadi starter. Son Korea. Korea. Ya, benar. Tomiyasu cadangan diputus kontraknya itu sama Arsenal. Oh, udah diputus. Mitoma nggak selalu jadi starter. Morita main di klub apa? Sporting, please deh. juara Liga. Sporting sama Arsenal aja dibantai 5-1 ya. Kata lu skor nggak penting. Kuantitas, coach. Kualitas pun demikian. Nggak ada satu yang jadi starter di klub besar. Liverpool itu juara karena Endo diganti Gravenberch. Ini balik ke teori lu tadi kan, proses. Dia 2050. Iya. Jadi sekarang bukan karena lelo, memang kualitasnya segitu. Baru capaiannya segitu. Iya, yang mana ditargetkan di 2050. Mungkin dia ada di Real Madrid, Barcelona. Target dan mereka target bebas-bebas saja. Target lu kan 2054. Enggak lu. Berarti menurut coach ini tidak tereksposnya pemain Jepang di Eropa ini bukan karena choice, tapi emang keadaan mereka yang bikin kayak gitu. Bukan, gini. Ya karena mereka nggak dipakai makanya lelo gitu ya. Si ini inti coach Kubo Si Kibu nggak inti. Lu harus ngikut Kubo nggak inti, nggak selalu main. Gini. Kita coba bandingkan Jepang. Kalau Jepang punya ambisi untuk jadi juara, artinya udah top level dunia, oke? Kita bandingkan dengan negara-negara yang top dunia. Ya, betul. Yang at least masuk 4 besar, sering masuk 4 besar lah. Mereka itu main bola udah jauh lebih lama daripada Jepang. Okay. Budayanya udah mengakar. Gue pernah naik kereta dari Tokyo ke Yokohama, oke? Itu berapa jam? 2-3 jam kok nggak salah. Yang gue lihat itu lapangan baseball. Nyaris nggak ada lapangan bola. Karena di baseball mereka lagi ini banget. That's part of the culture. Lu ke toko olahraga, nggak selalu ada sepatu bola. Kalau ada rata-rata Mizuno banyak. Pak Iwan punya barang ini. Iwan punya ya. Iya. Brand lain nggak. That's different kalau lu ke negara yang akar bolanya udah lama. Gak usah yang juara. Yang negara kecil kayak Uruguay, Belgia, Italia, Spanyol, whatever. Italia negara kecil gitu. Spanyol negara kecil. Enggak negara besar sepak bola. Ya. Sepak bola besar dong. Iya kan? Tapi negara secara ekonomi. Kan G7 juga. Kalau ekonomi kecil, enggak kita bisa negara sepak bola. Itu gede. Yang besar. Gede. Itu kan gede semua. Iya. Gede. Kalau lu masuk, enggak, ini kan negara gue bandingkan Jepang yang sudah biasa di top dunia. Enggak selalu juara tapi top dunia. Oke. Kalau Jepang mau ke sana, how can they mengalahkan budaya yang udah 100 tahun lebih dalam sepak bola yang benar-benar sudah mengakar. Di Jepang belum mengakar sepak bola. Jadi lu pesimis nih sama proyeksi Jepang. Gue nggak pesimis. Gue bilang mereka yang terlalu optimis. Enggak coach. Realistik enggak menurut? Itu masuk akal. Kedengaran kontradiktif tapi sebenarnya enggak. Iya mereka yang bisa. Enggak, menurut lu dengan capaian Jepang di 2025 yang kata Koci tadi second tier lah tapi di liga top ya. Walaupun belum main reguler utama, belum ini. Kalau gue malah pesimis Jepang bisa meraih target 2050 itu bukan masalah yang Koci bilang. Masalah populasi, masih untung masih ada itu bangsa di tahun 2050. Ya itu agak lebay sih. Koci nggak percaya teori itu, gue udah ngomong. Enggak, gue percaya itu data. Dan gue percaya bahwa mereka kekurangan anak kecil lah. Jadi, tapi mereka kekurangan prostitusi juga. Sampai mereka cari prostitusi di luar, gila gitu. Jadi bayi yang
lahir itu cuma 800.000, bayi yang meninggal orang tua yang orang meninggal 1,6 juta data terakhir. Itu kan 2 kali lipat. Dan itu bukan hanya fenomena di Jepang, Korea, di Singapura, di Belanda. Belanda juga punya masalah itu. Ya. Mereka manipulasi itu tahu dengan apa? Karena bayi lahir dan yang meninggal itu kan, bayi yang lahir itu kan nggak menghasilkan duit. Orang tua nggak menghasilkan duit. Yang produktif kan sandwich ya. 60%, 65%. Itu usia pensiunnya dinaikin. Dulu zaman gue di Belanda 65. Tapi ribut orang kan. Sekarang 67. Sekarang udah terima. Bahkan mau dinaikin ke 69. Jepang sampai 70. Nah, karena sedikit yang lahir, yang tua nggak mati-mati. Life ekspektasi tinggi. Angka harapan hidup life ekspektasi tinggi. Dan kalau lu bilang ya itu data dalam perjalanan ke 30 tahun ke depan masih bisa berubah lah, ya kan? Itu. Lu kenapa lu yang lebih optimis soal data? Ya karena data itu terlalu robot untuk gue. Terlalu robot untuk Koci. Iya. Terlalu teknologi. Sementara banyak faktor X yang mempengaruhi. Iya. Kayak lu tadi bilang, lu harus happy dulu. Mana ada happy di data? Kan nggak ada. Dan gue setuju. Lu kan member gue. Gue selalu mengatakan, iya kan, happiness itu utama. Nggak bisa diukur angka. Ya. Coach umur 50 hampir 58 tahun, tiap minggu makan ini, makan seenak jidat. Anytime, tidur nggak jelas semua. Kok masih muda tampangnya? Simple, happy. Makan babi pula. Makan babi pula, ya. Karena gue happy bukan karena makan babi ya. Karena gue happy. Makan babi pun gue batasin karena kolesterol dan lain-lain kan. Berarti intinya tuh lu percaya masalah populasi di Jepang ini bisa selesai sebelum 2050, Coach? Ya kita nggak pernah tahu. Ada perubahan budaya, cultural atau apa, kita nggak pernah tahu. Ya kalau emang itu yang terjadi berarti kan bagus ya. Dengan ya misalnya eksodus tenaga kerja misalnya perubahan. Dan itu udah dilakukan. Ya, jadi muncul, kan? Pulau-pulau Hokkaido ke atas itu. Dari Hokkaido kan Jepang pulau ada Honshu gitu ya. Itu udah mulai diisi sama ekspat-ekspat. Ya. Jadi ada desa namanya Niseko. Daerah lah apalah namanya, pokoknya daerah kecil. Isinya tuh orang yang jualan tuh udah orang Uruguay, Argentina, Aussie, Itali. Ya. Pernah ke Niseko, Bang? Orang Iran banyak di Brasil, di Jepang. Sama orang Brasil. Artinya kan mau nggak mau mereka ngambil kebijakan itu kan, karena pas dicari tahu kenapa segitu susahnya ya efek dari deflasi akhir 80-an dan awal 90-an itu nggak pernah selesai. Gimana tuh? Jadi tarif hidup begitu tinggi di Jepang, di beberapa kota penting, kota dan besar, makin tinggi terus. Jadi kayak kalau lu punya anak itu beratnya minta ampun. Nikah di Jepang kalau dirupiahkan itu bisa 10 miliar biaya nikah. Kondangannya atau apanya? Resepsinya, acaranya itu 10 miliar. Ya di sini bisa kawin berapa kali itu ya? Dari mana gue tahu? Dari guide itu, ya kerjaan itunya wedding, dan itu pun marginnya mereka dari wedding itu nggak gede. Udah 10 miliar? Iya, nggak gede. Marginnya tipis pula. Iya, karena cost tadi. Waduh. Nah, gimana orang mau punya anak? Gimana orang mau nikah di situ? Iya. Sebenarnya lebih demand dari apa ya? Dari kemajuan teknologi yang membuat kita harus perform terus, pressure. Industri yang makin meningkat harus seefisien, efektif mungkin untuk hidup, dan itu bukan hanya di Jepang. Singapura juga mengalami hal yang sama. Singapura itu banyak jomblo, nggak ada waktu mereka untuk itu, nggak ada waktu. Kerja, pressure kerjaan tinggi, nggak bisa punya side job. Kalau kita kan lebih enak, lebih relax. Ini yang akhirnya akan membuat target mereka dalam sepak bola ini juga jadi obstacle. Ada potensi itu ya. Efeknya ke sana. Ya. Karena secara kuantiti pasti talentnya makin berkurang kan. Ya. Belum kita bicara kualitas dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi yang diomongin Koci tadi, Fer, menurut lu, Fer, di 2050 itu
dengan capaian hari ini itu udah berproses positif atau harusnya dia bisa lebih dari ini menurut lo? Kalau dalam dunia sepak bola dengan bakat-bakat yang ada, gue cenderung positif ya. Apalagi kan Jepang itu terkenal culture-nya sangat dipengaruhi sama anime sama manga. Ya. Yang mana lagi ada yang lagi hype lagi namanya Blue Lock. Ya. Nah di Jepang orang mulai main basket setelah slam dunk keluar. Ya. Orang mulai main baseball gila-gilaan setelah pitcher. Nah, Anda baca Slam Dunk dulu? baca. Berarti suka bolos ya? Bacaan anak bolos. Nah, kalau di Jepang sekarang, dulu hype sepak bola di Jepang juga dibangun dari Kapten Tsubasa. Ya. Tahun 80-an, terus waktu 2002 sampai ke Piala Dunia. Nah, Jepang melihat itu, melihat keseriusan Jepang adalah Blue Lock itu kan dipromosiin habis-habisan tuh. Gila di Netflix. Gilaan sampai Netflix sampai apa, dan sebenarnya secara cerita, secara mutu itu enggak lah. Maksudku not my cup of tea lah untuk sebuah manga sama anime. Tapi ngelihat gimana Jepang berusaha banget supaya orang nonton Blue Lock ini sampai memplesetin nama kan Inzaghi, gaya permainan Inzaghi yang sebenarnya gaya permainan Inzaghi udah nggak ada sekarang ya. Karena melekat ya kebiasaan Jepang lah. Dia bikin Hanamichi Sakuragi itu jadi kayak Dennis Rodman. Nah, dari situ kita bisa melihat kalau Jepang udah serius dengan sesuatu, mereka benar-benar totalitas dan jarang gagal. I agree. Iya. Mereka unggulnya di mental. Iya. I agree itu. Cuman sekali lagi sepak bola lu nggak bisa bandingkan dengan olahraga-olahraga lain, terutama olahraga yang bisa lebih gampang didatakan. Nah, yang menarik gini coach, mereka berhasil dulu ketika 80-an akhir membangun animo sepak bola melalui semua produk pop culture-nya. Mari kita lihat yang sekarang, karena Blue Lock mau gimana pun dia nggak pernah sebesar Kapten Tsubasa. Ya. Yang lintas generasi kan. Betul. Dan lintas negara. Bahkan dan lintas negara. Fernando Torres saja mengaku terinspirasi dari Tsubasa waktu dia mau jadi pemain bola profesional. Dan ditambah lagi ketika Messi lahir kan orang, wah ini dia Tsubasa. Gitu ya. Tapi gue setuju apa yang diomongin Koci tadi, bahwa sepak bola ini beda dengan olahraga yang didatakan. Contoh gini Fer, ini gue mau minta pendapat lu juga. Di Jepang itu kan populernya baseball. Ya. Iya kan, olahraga utamanya kayak lu bilang tadi. Baseball itu secara statistik itu adalah olahraga yang satu data individual itu nggak dipengaruhi oleh individu yang lain secara besar gitu. Ya. Jadi secara performance. Iya, dalam performance itu individu yang satu dengan yang lain itu datanya lebih bisa dianggap akurat karena nggak ada decision yang saling mempengaruhi satu sama lain. Beda sama sepak bola. Beda sama sepak bola. Betul. Sepak bola ini kan pertanyaan ontologisnya kalau kita bicara filsafat gitu ya. What game are you playing gitu. Ini adalah permainan soal decision making yang sangat tergantung dengan konteks dan kontennya sangat tergantung dengan konteks gitu. Decision making seperti apa yang lu akan ambil gitu. Gue kasih contoh yang lebih gampang aja lah untuk dicerna oleh netizen 78. Lu kalau ngelempar basket, lu latihan 100 kali, 100 hari beruntun, lu bisa tahu average-nya tiap hari dia lempar berapa yang masuk. Oke? Termasuk baseball juga sama. Baseball sama. Lu mukul bisa dihitung 100 hari beruntun. Lu di sepak bola, lu shooting, itu kalau lagi bad day, bolanya kamu bisa jumpa fans, bisa kemana-mana. Ngerti nggak? Ngerti lo tendangan jumpa fans tau gak lo? Iya, yang membahayakan penerbangan ini kan. Dan sebuah gol itu bisa terjadi kena tiang, kena lawan, deflect dan lain-lain. Belum faktor kartu merah yang mempengaruhi permainan. Belum faktor individu yang mempengaruhi the rest of the team, performa the rest. Karena of the di team. Jepang tuh everything is very very predicted ya. Ya. Keretanya semuanya. Jadi nggak bisa. Gue ke Jepang naik kereta itu jam 9.24, gue masih inget. Dan datangnya bener-bener jam 9.24. Dan orang nggak ngantrinya 1 menit sebelum 9.24, 9.23 mereka ngantri keluar tak masuk. Dan itu hanya lihat itu di Jepang doang. Negara lain nggak ada kayak begitu. Singapura mungkin yang agak lebih mendekati lah. Tapi Jepang itu ekstrim. Masalah presisi dan masalah data dan lain-lain. Mereka menguasai banyak hal lah. Tapi football is different cake.
bukan berarti mereka tidak bisa ya Ya. untuk menjadi juara dunia. Tapi faktor X-nya itu terlalu banyak. Mungkin mereka bisa menjadi top di dunia. Itu gue masih bisa terima. Kalau juara dunia itu masih Itu target mereka. Iya, ya kan? early lah untuk Tapi kalau 2050 mereka masuk top dunia bisa dibandingkan dengan Spanyol, Italia, Brasil, Argentina, Belanda, itu gue masih bisa terima. Kalau gue ngelihat permainan Jepang sekarang ya, yang terakhir apalagi lawan Indonesia. Enggak, itu enggak bisa jadi parameter itu. Selain yang lain Koci, maksudnya lawan negara lain juga. Lawan Jerman, iya. gitu kan. Kayak gini, gue punya prediksi. Salah satu Jepang itu prediksi, ya mereka bisa sembus sampai perempatan final. Itu konservatif ya. Optimisnya mereka bisa masuk semifinal. Nah, bergantung bagaimana trajektori Jepang ke depan. Apakah proyek ini, aku nyebutnya proyek Blue Lock lah. Yeah. Proyek Blue Lock ini berhasil atau enggak? Kalau mereka bisa sampai perempatan final, dari apa yang kita prediksi berdasarkan angka dan statistik, aku punya keyakinan besar 2050 itu bisa. Tapi kalau mereka di musim ini, di Piala Dunia besok itu gak sampai perempatan final, berarti itu fail. Maka prediksiku Realitanya sampai sekarang, setahu gue mereka susah untuk masuk perempat final. Baru 16 besar aja kan. iya baru sampai sejauh terakhir itu knock out. Lolos grup out, Iya. lolos grup out. Nah ini makanya ini tembok besar Jepang kan. Kalau mereka bisa masuk perempatan final dan prediksiku mereka sampai ke perempatan final dengan gaya permainan sekarang, peluang itu terbuka. Kalau enggak, bisa lebih jauh lagi. Jadi menurut lu adalah target itu akan realistis atau enggak sangat tergantung kepada hasil di 2026. Yang bisa kita nilai. Ya. Yang bisa kita nilai bukan berdasarkan intuisi ya. Ya. Yang bisa kita hitung. Karena kalau sekarang pun kita sulit menghitung. Kalau ada yang bikin hitungan kayak gitu ya sulit. Makanya kayak kemarin kita bilang di podcast sebelumnya. Kalau hegemoni Inggris itu bisa dicapai, kalau mereka bisa juara nih di tahun depan. Kalau enggak ya itu bakal sangat-sangat lama dan mungkin tidak akan pernah tercapai seumur hidup. Sama yang terjadi di Spanyol selalu jadi contender paling kuat lah di setiap turnamen dulu sebelum 2008. Tapi nggak pernah berhasil kan. Berhasil. Bahkan tahun 80-an itu sering nggak lolos grup Spanyol. Nah, tapi once berhasil mereka benar-benar kita bisa bilang mereka meraih hegemoni sepak bola waktu itu. Nah di Inggris itu case-nya bisa sama dan di Jepang mungkin dalam proyeksi 2050 itu bisa. Kalau Inggris gue bisa, kalau Jepang gue masih bisa percaya, tapi Inggris gue nggak. Karena gini ya Fer ya. Nah, bentar Bang. Ya. Yang menarik adalah di Indonesia ini sulit karena Jepang kan kita tahu proyeknya basisnya kan pemain yang emang main di lokal kan. Ya memang kultural. Sistemnya udah di sana. Sistemnya lahir dari sana. Jadi lebih bisa dipetakan. Indonesia 2054 balik lagi kan kita nggak pernah anti diaspora ya. Tapi balik lagi di Indonesia sulit nih karena kita kan tahu ini short term project kan. Short and the mid project untuk pemain diaspora. Tapi kan pemain-pemain lokalnya itu nggak kayak di Jepang gitu loh. Jadi prediksi itu sulit. Lu tahu solusinya apa? Solusinya kita harus mulai sekarang, Fer. Oke. Kita fokus ke pembinaan, Fer. Dan itu dimulai dari Depok, Fer. Dari Nah, gue mau cerita nih soal KKS ya. Ini soal Jepang lagi nih. Jadi kemarin gue sempat teleponan sama partner kita yang di Portugal gitu. Kita call di situ, Fer ya. Jadi dia ceritalah soal proyeksi program KKS beberapa tahun lah, ya kan. Jadi dia bilang nanti anak-anak umur 18 kita target main di Senior Pro Portugal. First senior tuh under 19 ya. Ketika pemain udah main di First Senior katanya untuk dijual itu kepada klub baik itu di Portugal ataupun di luar Portugal itu jadi lebih visible. Gampang, ya. Karena dia udah pernah punya label First Senior Pro namanya. Under 19 tuh disebutnya di situ First Senior Pro. Jadi kalau lu udah punya label itu, lu bisa main di Liga 2-nya Portugal untuk walaupun umur lu masih 19 tahun atau 18 tahun gitu. Atau ke Liga Spanyol, Liga 3-nya atau Liga 4-nya gitu misalnya. Itu jauh lebih possible kata partner ini. Kalau levelnya nggak Eropa mana? Oh masih ada Eropa Timur, masih ada Polandia, masih ada Slovakia, Bratislava gitu ya. Masih ada Albania dan lain-lain gitu, Balkan termasuk Rusia gitu. Kalau levelnya di luar Eropa apa? Hong Kong is a good market katanya.
Hong Kong, terus Taiwan dia sebut kan. Wah ini liga apa nih Hong Kong sama Taiwan kan di otak gue gitu. Gue tanya, Jepang sama Korea nggak bisa. Lu nggak punya akses di situ. Tahu nggak dia jawab apa? Kalau lu bisa lolos Jepang sama Korea berarti lu bisa juga lolos di Eropa. Berarti udah bagus. Iya jadi level dia udah itu menurut partner kita di Portugal ini gitu. Level Eropa papan tengah lah. Iya, nah pertanyaan. Yang papan tengah itu apa coach? Itali. Enggak. Italia masih. Belanda. Enggak lah. Belgia. Iya Denver gitu ya. Denmark. Nah, apa namanya ketika kita dihadapkan dengan situasi kayak gitu bahwa ternyata level Jepang itu liganya udah di level itu ternyata. Nah, pertanyaan gua, ada regulasi 11 pemain asing di Indonesia. Salah satu isu yang penting dalam sepak bola Jepang itu adalah mereka ingin membangun football environment yang inklusif, yang terbuka, yang diverse, yang memberikan peluang untuk seluruh dunia bisa berkompetisi di sana, sehingga memang level sepak bola mereka naik salah satunya karena itu. Menurut dokumen yang gue baca. Gue setuju. Nah, dengan itu. Sementara kita nih 11 pemain asing ini kan ribut banget di Indonesia. Kan kontradiktif kan. Gimana? 11 di mana 8 bisa bermain karena level kita di bawah Kamboja, klub. Jadi kita harus naik. Kalau lu harus naik, yang lu tingkatkan bukan kuantitas tapi kualitas. Yang sekarang ditingkatkan kuantitas. Makanya gue usulkan ya udah kalau lu mau meningkatkan kualitas pemain, lu bikin aturan yang boleh masuk ke Liga Indonesia dari negara 1 sampai 75. Oke, kayak di Inggris ya? Kayak di Inggris. Ya. Dan lu harus bermain hanya divisi utama, nggak ada divisi 2-3. Oke? Contoh, negara 1 sampai 25 lu harus minimal setahun main di situ. Oke. Negara nomor 25 sampai 50 minimal 3 tahun. Walaupun 11 pemain asing no problem dengan cara itu. Oke. Minimal lu persulit. Ya. Ada barriernya. Ada barriernya dan nggak gampang untuk beli 11 pemain kayak begitu. Oke. Ya kan? Ya. Baru lu bisa tingkatkan kualitas. Setuju. Dan itu tidak dilakukan. Yang dilakukan sekarang ya di Belanda itu ini Ferry Paulos ngomong ke gue ya. Gue pertanyakan soal kualitas itu. Dia bilang, "Ya, kita tingkatkan kualitas. Jadi dulu di Belanda bisa divisi 1 2 3. Sekarang enggak, nanti akan hanya divisi 1 2." Untuk gue it's not good enough. Kalau lu mau benar-benar tingkatkan kualitas sehingga 11 ini akan menjadi formalitas. Klub, mungkin 6 klub cuman bisa beli 5-6 pemain. Sisanya mungkin 1, 2, 3. Which is good untuk kita kalau kita tingkatkan standar ini ekstrim. Kalau perlu 1 sampai 5 negara 1 sampai 50. Itunya barrier itunya yang paling barriernya penting. Itu barrier entry-nya. Tapi berarti beberapa alasan, salah satunya Bung UK yang ngomong gue dengar bahwa klub-klub ini di Indonesia udah gerah karena harga pemain lokal kadang lebih besar daripada pemain asing. Itu sebenarnya nggak make sense ya untuk membuat regulasi kayak gitu. Enggak. Kan? Untuk gue ini masalah supply and demand aja. Masalah supply and demand. Ada satu pemain. Setuju gua. Klub pemain ini mahal karena klubnya sendiri. Karena klub mau bayar. Pada saat nggak ada klub mau bayar, dia mau nggak mau turunin harga. Iya. Kan gitu. Jadi untuk gua alasan lucu kalau orang ngomong karena pemain terlalu mahal. Enggak, karena klubnya sendiri mau bayar pemain mahal. Mereka harus punya standar dan itu bisa diterapkan oleh LIB. Yang luar harganya segini-segini, yang lokal segini-segini. Udah selesai itu barang. Nggak ada yang lebih mahal lagi. Tapi kan nggak dilakukan. Pasar bebas kan? Pasar Kalau bebas. dulu kan ada konsep marquee player ya. Iya, marquee player. Iya. Perlakukanlah marquee player itu. Tapi dulu kenapa nggak tahu tuh, aku nggak ngikutin di zaman itu. Sempat marquee player, sempat Ya, Asian main. Marquee playernya Asian yang nendang bola aja susah, larinya kayak mikul itu karung beras ya susah lah. lu cari bener-bener pemain yang bener-bener masih produktif, berkualitas. Ya, betul. Berarti kan dan produktif. Daya mereka untuk bayar kan tinggi ya. Timnas Indonesia ya betul. Let me tell you something ya. Pemain di divisi 1 Eredivisie yang main di Eredivisie loh, yang klub papan bawah, itu gajinya di bawah pemain kita yang main, pemain luar kita yang di sini, yang mahal.
Kita pernah ngomongin ini di mobil nih di Solo, gue ingat banget. Lu pernah ngomongin ini. Jadi memang mereka kesini memang gaji kita tinggi. Makanya pemain juga malas keluar katanya. Ya salah satu itu. Kualitasnya so-so aja minta gaji tinggi. Itulah gue respect sama Asnawi. Mau ke Korea dengan gaji kecil. Dan gue denger juga dari beberapa orang sepak bola Indonesia yang pernah ngomong sama gue, Fer, bahwa pemain yang baru jebol dari akademi sama pemain yang udah berkarir 5-6 tahun kualitasnya nggak jauh beda di sini. Oh. Iya. Itu kejadian. Gue setuju sama Koci bilang tadi, nggak apa-apa pemain asing 11-8 main, cuma asalnya kualitasnya iya kan? lu naikkan, lu tingkatkan ekstrim, biar orang duitnya pas-pasan untuk bisa beli 11 pemain berkualitas. Iya. Nggak mungkin atau mungkin 1-2 klub aja. Ya gitu. nggak dipakai semua jatahnya karena nggak mampu juga. Nggak kan? mampu. Iya. Setuju. Ya kan, kalau hari ini nggak ada barrier ya berarti ya. Rendah, bukan nggak ada, Rendah. Sehingga mereka bisa beli 11 pemain. I mean, ngapain lo ambil dari pemain dari negara antah berantah? Nggak make sense. Dan nggak ada added value-nya Iya, buat kita. hanya karena pemain luarnya mending lu kasih pemain muda. Tapi itu sorry nanya, aku belum ngikutin aturan 11 itu maksimal atau minimal nih? Maksimal. Oh. 8 yang bermain maksimal. Enggak, I mean kalau lah bikinlah juga kayak di Belanda ada liga untuk Young U23. Bikinlah liga untuk 23 biar pemain muda bermain juga. Tapi di Liga 2 itu sudah bagus regulasinya menurut gue, coach. Jadi ada 3 pemain asing kalau gue nggak salah, ditambah harus mendaftarkan minimal 5 pemain under 21. Ya, dan 1 orang harus bermain penuh. Itu bagus. Ya. Mending kayak begitu. Berkembang. Lah, Fair, sebelum regulasi ini berlakukan, mereka memberlakukan 8 pemain asing. Ya. Di mana 6 bermain kalau nggak salah. 5 apa 6? 5 ya? 6. Ya, itulah. Ujungnya kita masih di bawah Kamboja kok. Ya. Dan kalah bersaing juga. Artinya kan 11 nggak akan karena kualitasnya 11. Inputnya yang masalah kan? Iya. Kan? Kualitas inputnya Iya. Bukan jumlah. Bukan kuantitas. Tingkatkanlah barrier kualitas itu. Ya lu boleh banyak, cuma yang kelasnya jelas gitu kan. Ya. Ada regulasi lah, ada filter gitu. Nah kalau ini dibiarin gimana menurut lu nanti? Ya nggak akan banyak berubah. Liganya nggak nambah, kualitasnya pemain muda kita juga nggak dapat kesempatan akhirnya. Nggak akan banyak supply ke timnas. Iya, lose kita ya, lose. Ya. Ini polisi yang lose ya. gitu. Kalau gue punya wewenang, gue nggak akan terima perubahan kayak gitu, aturan kayak begini. Cuma lagi-lagi balik ke teori FIFA tadi. Kita kan cuma rakyat jelata. Iya, kita kan nonton. Kita cuma nonton. Klub-klubnya happy soalnya gimana? Menurut lo? It's not about club happy, it's about our future masa depan sepak bola kita. Ini Pak Erik nggak bisa masuk lebih jauh menurut lu? Gue nggak tahu sejauh mana ini harus di-approve sama PSSI. Gue nggak tahu juga apa udah di-approve atau tidak. Tapi gue nggak happy dengan aturan ini. Kalau PSSI approve lu akan mengkritik PSSI? Of course, udah gue lakukan kok. Gue udah bikin video kok. Jadi kenapa Justin nggak boleh ngeritik PSSI atau Erick Thohir? Kenapa nggak? Iya. If you're wrong, titik. Kalau video itu udah beredar. Kalau lu suka, lu puji. Pasti gue puji dong. Chelsea aja gue puji kok kemarin. Ya, kenapa enggak? Iya. Ajax saja dipuji-puji. Iya. Gue ada videonya coach mau Ajax itu kan walaupun gue benci Ajax sampai dalam jantung gue karena pengalaman pribadi sering ribut sama fans mereka. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa mereka punya pembinaan yang luar biasa. Betul. Mereka puluhan tahun menghasilkan pemain yang luar biasa. Dan selalu konsisten. Dan perusahaannya sehat. Iya. Waktu zaman COVID pandemi, Ajax itu dengan PSV kalau nggak salah sama Feyenoord bagi-bagi duit ke klub lainnya. Karena mereka punya duit. Yang klub lain kan keteteran tuh untuk tutup. Disubsidi. Nah filosofi ini kan berjalan. Nah, harus kita akui bahwa itu melahirkanlah itu Simon Tamata. Salah satu. Vandenberg. Ya. Berarti 11 pemain ini konsepnya nggak jelas ya menurut lu ya balik ke Liga Indonesia tadi? Enggak. Kurang komplit.
akan komplit kalau lu tingkatkan kualitasnya, standar kualitasnya harus lu jauh lebih tinggi daripada yang sekarang ada. Ya di poin inklusifnya kita setuju. Gitu ya. Ya kan? Alasan mereka kan ini aturan AFC. AFC ini kan memberi arahan, bukan berarti lu harus buta mengikutin. Ya. Kalau lu mau mengikutin, lu mau mengalahkan Kamboja sangat bisa. Bahkan lu bisa bersaing, masuk 5 besar. Liga Indonesia masuk 5 besar bisa. Tapi lu tingkatkan kualitas pemain luar. Seperti yang gue bilang tadi. Dengan itu kualitas pemain lokal kita pun naik. Akan keangkat. Akan Iya, keangkat. nggak kayak sekarang. Ya ke katrol kan dengan sendirinya gitu. Lalu ada ini Fer, soal filosofi ini. Kalau masalahnya gue nggak akan berbicara sesuatu yang belum gue pahami betul ya. Tapi kalau melihat. Tapi dari yang gue jelaskan. Oh iya, gue setuju. Sejauh ini dan setuju karena kan itu nggak menyelesaikan masalah, tidak memberi paracetamol untuk orang yang sakit kepala. Iya. Ya karena kan masih banyak lagi langkah taktis yang bisa dilakukan untuk membenarkan sepak bola Indonesia selain itu. Gitu ya. Ya liga di antar lini, pembinaan di usia muda, kesempatan untuk banyak orang untuk bermain bola, sales dari sepak bola itu sendiri, itu kan banyak banget ruang-ruang yang mana sebenarnya PSSI kita masih bisa explore ketimbang dengan aturan ini yang cuma nambah 8 dari 11 berdasarkan yang dijelaskan Bang Adi sama Koci tadi. Kayak edit value-nya almost zero kali. Karena cuma nambah ya udah tinggal 3 sebelah. Ya udahlah orang Brunei deh atau orang Malaysia deh, orang Singapura kan hitungannya pemain luar. Iya. Buat apa lo ambil pemain Brunei atau pemain Laos atau pemain apa? Kan pemain luar. Hanya karena murah, lu nggak ngangkat kualitas lu. Asal asing aja kan. Kalau Jamrut tuh dulu ada lagunya asal British. Tapi ya oke nih udah hampir 2 jam coach ya kan. Dalam percakapan. Gue masih mau live loh ntar. Yang kita minimal kita anggap bertiga ini percakapannya ada sedikit mutunya lah ya. Sedikit. Nah, minimal kita lihat Ferry nggak pakai kemeja hitam lagi, dan rambutnya sudah dipotong, tinggal ganti kacamata. Iya. Lu kayak gitu Fer, kacamata lu yang biru ada ular-ularnya. Panter ini, iya. Bukan ular, panter. Oh panter, kayak ular coach di mata gua coach. Kalkulator lu mana? Ada di laci, nggak kemana-mana. Oke, menarik perbincangannya ya. Kita tutup dan kita akhiri percakapan hari ini dan thank you Koci dan Ferry sudah meluangkan waktunya ya. Sampai jumpa lagi. Di episode selanjutnya.